Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Simpang Limba, Bapak Haryanto SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Simpang Limba beserta staf tenaga pendidikan yang sudah berkenan mengikuti kegiatan yang kami sungguhkan ini dengan Pak Akmal dan saya sebagai CGP di Angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mohon kiranya Bapak Ibu beri kami kesempatan untuk menyampaikan aksi nyata kami dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif sekolah yang akan kami sampaikan secara melalui video untuk kami kirim pada tugas berikutnya. Berikutnya, sebelum kita memulai aksi nyata ini, pemaparan dari para JKP, kita berdoa singkat dulu Bapak Ibu. Mohon doanya dipandu oleh Pak Leo. Kepada Pak Leo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak rekan-rekan, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Doa kita awali dengan baca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syi'rana walidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pahlawan yang terdahulu kami. Ya Allah yang Maha Kuat, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang amanah dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, khususnya rekan kami yang sedang melaksanakan program calon guru penggerak, ya Allah, mudahkan, lancarkan segala urusan mereka, ya Allah. Mudah-mudahan kami dan guru-guru kami termasuk guru penggerak ini insya Allah nanti akan berikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan sekolah ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leo. Baik, berikutnya Bapak Ibu, langsung saja kami meminta kepada kepala sekolah untuk memberikan sambutan, arahan sekaligus dibuka Pak kegiatan senjata ini Pak. Terkait ini kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ger. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang berhadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata dari guru CGP kita, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Ya. Saya mungkin tidak terlalu banyak untuk memberikan sambutan. Intinya adalah setiap kegiatan yang positif saya selalu mendukung, dan harapan saya adalah sebagai guru penggerak, ya kita sudah punya satu yang lulus, Bu Yani, dan sekarang ada dua yang sedang mengikuti CGP dalam proses, yaitu Pak Abel dan Pak Ahmad. Mudah-mudahan beliau ini bisa menggerakkan guru yang lain. Intinya kan gitu kan, intinya
Macam mana kita bisa menggerakkan guru yang lain? Dan saya sering ada survei seperti itu ya. Apakah guru-guru penggerak di sekolah itu bisa menggerakkan ya, keluarga sekolah untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan KPM utama? Ya, karena inti dari sekolah itu sebenarnya KPM. Ya. Kalau semua sudah bermeta seperti guru penggerak, insya Allah sekolah ini akan berjalan dengan baik. Ya. Tapi untuk menjadi guru penggerak, kalau saya mati memang berat. Ya. Tidak semua guru mampu ya. Dari segi mungkin waktunya, kemudian menyesuaikan diri dengan jadwal-jadwal yang dibuat oleh PP-nya mungkin luar biasa, padat sekali, dan tidak semua guru mampu ya. Jadi bapak-bapak dan rekan yang lain yang sudah masuk dalam guru penggerak itu luar biasa. Kalau sudah sampai bulan berapa Pak? Bulan setengah lah ya. Targetnya 6 bulan tidak salah ya. Bisa selesai 6 bulan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Tidak semua guru sanggup ya, untuk mengikuti guru penggerak ini. Ya. Karena saya tahu persis rekan-rekan kami dulu waktu di sekolah yang lama juga gitu. Banyak yang gugur di tengah jalan, mengundurkan diri. Sudah berjalan sekian bulan, angkat tangan. Tidak sanggup lagi meneruskan ke jalan berikutnya. Jadi memang sangat berat untuk menjadi guru penggerak. Mungkin tidak ada yang didapat secara materi, tidak ada yang didapat. Mungkin ilmu-ilmu yang didapat dari rekan-rekan guru penggerak, dari PP-nya, ilmu yang mungkin yang didapat, tapi dari segi materi mungkin rugi malah. Banyak sekali mengeluarkan biaya mungkin. Setiap ada PP datang ke sekolah harus menyediakan minum dan sebagainya ya. Jadi dari segi materi luar biasa. Dari segi waktu mereka juga banyak berkorban. Sehingga kadang-kadang mohon dimaklumi kawan-kawan yang lain, seandainya Pak Fir dan Pak Ahmad mungkin suatu saat karena ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan, dikerjakan di dalam kegiatan JGP, dimaklumi ya. Jangan malah kita mendukung malah ngolok ya Pak ini Pak Fir, Pak Ahmad ini mungkin jangan sekarang. Tapi ini memang harus ada deadline, harus mengumpulkan tugas yang menumpuk harus mau tidak mau harus dikerjakan. Jadi kita warga sekolah yang lain ikut mendukung bagaimana supaya beliau ini bisa lancar dan nanti mudah-mudahan di akhir kegiatan beliau ini bisa lulus dengan baik dan ada tindak lanjutnya kalau mau ya. Jadi setelah CGP nanti ke PP Pak ya. Itu lebih ada lagi kegiatan yang lebih berat. Cuma kalau PP lain, PP itu ada nominal yang didapatkan, ada didapat ya, karena mungkin jadi PP mengajar ya ada imbalan yang diperoleh oleh PP. Kalau CGP tidak ada sama sekali imbalannya dari pihak penyelenggara, ya, justru malah mengeluarkan biaya mungkin. Intinya adalah kami Pak Ben ya dari kepala sekolah dan rekan-rekan yang lain mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan CGP dan mudah-mudahan ya, hari ini juga sukses ya, aksi nyatanya bisa berjalan dengan baik ya, dan kita yang lain bisa mencontoh hal-hal yang baik dari kawan yang ikut CGP. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas penguatannya terkait pelaksanaan aksi nyata dari program CGP Pak Ahmad dengan saya sendiri. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Kami ucapkan banyak beribu-ribu apresiasi kepada Kepala Sekolah maupun kepada rekan guru-guru di SMK 1 Simpang Limbah. Mohon kiranya untuk bisa mengikuti sampai kepada akhirnya untuk menyampaikan penyebaran kami terhadap budaya positif di dalam sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah atas penguatannya sekaligus pembukaannya. Bapak Ibu, dengan ini kegiatan aksi bukan dulu Pak, itu aja sempat aja. Bapak Ibu, dengan ini kegiatan aksi nyata kami CGP yang akan 9 bersama Pak Ahmad kita buka
buka secara bersama-sama. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung ya Pak, izin sebentar Pak ya. Boleh Bapak di sini Pak? Boleh saya Bapak Ibu ya. Langsung saja Bapak Ibu, saya dulu skenario-nya nanti baru Pak Bapak Ibu ya, karena kami metodenya berbeda, kemudian gaya penyampaiannya berbeda juga. Tapi intinya sama. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya akan memulai aksi nyata saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif khususnya di SMK 1 Sumpang Limba yang kita banggakan. Ini salah satu tugas kami di modul 1.4 Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah. Yang tugas kami itu kami sebarkan, kami ibaskan, kami informasikan ke seluruh warga sekolah dan yang nantinya kepada peserta didik kita, seperti itu kita Ibu ya. Jadi mohon untuk bersama-sama untuk mengikuti. Selanjutnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di SMK Sumpang Limba. Mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi seperti ini Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian mari saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang kita banggakan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, kita flashback sebentar terkait tujuan pendidikan Bapak Ibu. Kita ambil menurut KHD, bukan menurut Permendikbud, bukan Bapak Ibu ya. Jadi kita ambil KHD, Ki Hajar Dewantara, Bapak tokoh pendidikan kita. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, sebaik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik kita atau guru hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Mungkin selama ini kita terlalu memaksa ya mungkin ya Bapak Ibu ya, bukan menuntun tapi menuntun seperti itu. Harusnya kita menuntun ke arah bakat, minat dan profil belajar dari murid seperti itu. Mungkin pada nikmat baru yang kita dapatkan dari Pak KHD. Sekali lagi, menuntun bukan menuntut, seperti itu ya Bapak Ibu, mohon izin. Nah, kemudian kita langsung ke budaya positifnya Bapak Ibu sesuai dengan temanya. Mungkin Bapak Ibu di sini apakah sudah pernah mendengar istilah budaya positif? Kalau Bu Siti pernah nggak mendengar kata budaya positif Bu? Apa terjadi pikiran Bu tentang budaya positif Bu? Hal-hal yang positif, bagus Bu. Bu Zainab, Bu, yang Ibu pikirkan tentang budaya positif apa Bu? Kebaikan yang bersifat positif, betul juga. Sekarang kita tanya kepada calon CGP kita punya Pak. Iya Pak Ma, kira-kira budaya positif itu apa menurut Pak Ma seperti itu? Oke, terima kasih Pak. Budaya positif itu lebih ditekankan pada nilai-nilai pada budaya lokal, tapi lebih ujungnya lebih ditekankan pada karakter. Satu hal karakter ini dia bersifat abstrak dan tidak bisa diukur, tapi bisa dilakukan dengan tingkat laku. Karena tingkat laku itu dia bisa diukur dengan dasar penelitian. Oke, terima kasih Pak Ma. Bu Siti benar terkait apa tadi Bu? Tentang hal-hal yang positif benar. Kemudian Bu Zainab juga benar apa tadi Bu? Kebaikan yang positif dan disimpulkan oleh Pak Ma, calon CGP kita menumbuhkan karakter pada murid melalui pembiasaan ya Bapak Ibu ya, melalui lagi perilaku, tindakan dan tutur kata seperti itu. Terima kasih Bu Zainab, Bu Siti dan Pak Ma dan kawan-kawan lainnya. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu budaya yang ada di sekolah, kemudian tertanam nilai dan kebiasaan di lingkungan sekolah kita yang berpihak pada murid seperti itu.
Nah, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal sebelumnya, Bapak Ibu ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi inilah Bapak Ibu budaya positif. Secara garis besarnya pembiasaan nilai-nilai kebajikan yang dilakukan di lingkungan sekolah yang menghasilkan produk untuk menumbuhkan karakter murid seperti itu. Jadi itu yang Ibu ya, Pak Kepala Sekolah mohon izin. Kalau KHD ini bilangnya murid Bapak Ibu, ya di kurikulum Merdeka ini namanya murid seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di modul kami CGP ini yang kami pelajari 1.4 itu konsep inti budaya positif ini ada 8. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tentunya hal ini secara garis besar saja yang kami sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Kita langsung menuju kepada konsep inti yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Itu seperti apa konsepnya? Ya. Yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru seperti itu. Ini kita ambil dari filosofi pendidikan KHD Ki Hajar Dewantara. Seperti apa? Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan nilai-nilai profil Pancasila. Nah, ketemu Bapak Ibu istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu? Pembelajaran yang menuntut pada kebutuhan murid seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita selaku guru memetakan minat murid, kemudian bakat murid, dan profil belajar murid seperti itu. Ya, kita petakan dulu sehingga menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid kita seperti itu. Dan kita harus merancang berbagai metode. Contoh, misal Pak Lukman, guru matematika, metode Pak Lukman kerjakan di kelas A dan di kelas B tentunya berbeda, bervariasi seperti itu. Bahkan dalam satu kelas pun metode itu beraneka ragam, bervariatif terkait berdiferensiasi. Ada si A misalnya Bapak Ibu yang sudah paham dengan materi Pak Lukman matematika, sehingga Pak Lukman dengan metodenya mengajak siswa yang paham tadi untuk menjadi mentor dari rekan-rekan yang lainnya, sehingga sudah menghasilkan produk dari pembelajaran berdiferensiasi, sehingga larinya kepada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Mohon izin, yang pertama itu timbul mandiri, beriman dulu dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkala kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah yang kita harapkan dari pembelajaran berdiferensiasi yang menuntun pada kebutuhan murid dalam proses belajarnya. Malas kelas kita bawah halaman itu bagian dari diferensiasi produk namanya Bapak Ibu. Jadi kelas itu menyenangkan, menimbulkan kelas yang menyenangkan. Itu yang Bapak Ibu ya, lagi mohon maaf. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Miskonsepsi itu kesalahpahaman komunikasi
teori-teori yang lainnya seperti itu, sehingga terjadi miskonsepsi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sedikit poinnya di sini Bapak Ibu biar kita memahami. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ilusi guru mengontrol itu seperti apa? Ini. Nah, jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Terkadang kita sebagai guru kita terlalu memaksakan seperti itu, sehingga ilusi mengontrol murid itu ini yang namanya miskonsepsi tadi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu seperti itu. Dan yang seterusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Poin pertama dari kegiatan inti budaya positif adalah pembelajaran paradigma baru yang kita munculkan. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menuntut kebutuhan pada murid. Apa mahasiswa kita senangkan saja. Pak, males Pak di kelas panas, bawa keluar, menyenangkan. Kemudian menggunakan berbagai metode atau model yang bervariatif seperti itu, dan berbantuan lingkungan juga bagian dari pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Tidak hanya berbantuan tim, tapi lingkungan juga termasuk Bapak Ibu yang dengan pengamatan dan lain-lain seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, disiplin positif. Kedua yaitu apa ya? Disiplin positif ya. Oke, disiplin positif. Nah, kita sama-sama di sini apa makna disiplin? Nih Bu. Nah, dalam budaya kita, ini saya ambil dalam budaya kita, budaya Indonesia, budaya Ketimuran. Disiplin itu maknanya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung untuk menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misal Bu, saya dibangun sama istri itu jam 5 paling cepat bangun Bu, langsung mandi, sholat, sarapan. Dan nyaman nanti dengan kepala sekolah, karena kami harus berangkat menuju ke rumah kepala sekolah seperti itu Bapak Ibu. Jadi timbulnya itu bukan kedisiplinan saya, tetapi ketidaknyamanan saya terhadap kepala sekolah seperti itu. Karena saya khawatir misalkan datang tidak tepat waktu ke rumah Pak kepala sekolah seperti itu, walaupun sering juga ya mohon maaf Pak kepala sekolah terkait ini. Jadi di budaya kita ini disiplin itu apa ya, terfokus pada ketidaknyamanan seperti itu ya, dengan pimpinan, kedua siswa dengan murid seperti itu, atau dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian disiplin itu sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuannya kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal seperti itu, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik.
Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Yang nomor 2, kemudian yang ketiganya, disiplin positif itu kita simpulkan bahwa merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman seperti itu. Mungkin inilah garis besar kesimpulan dari makna kedisiplinan ini. Jadi harapan kita di sini, disiplin itu benar-benar kita menunaikan nilai-nilai kebajikan melalui pembiasaan diri kita yang berangkat dari motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang datang dari dalam diri kita dulu, bukan karena ketidaknyamanan seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya dari ini, nah dari disiplin positif ini produknya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada 3 di sini Bapak Ibu yang kami pelajari. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila 6 dimensi tadi: berteman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nilai kebajikan yang pertama itu. Ini yang dituntut oleh pemerintah sekarang ini ya, kita mencetak murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, menurut diploma program ya atau DP ini untuk konteks anak-anak SMA dan SMK, nilai yang tumbuh itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, seperti itu. Kasih ke yang kedua pakaian, bertahan hidup. Kemudian tempat tinggal Bapak Ibu, keamanan dan kesehatan. Ini kebutuhan yang pertama yang wajib kita penuhi untuk bisa bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Nah, kasih sayang. Yang pertama itu apa contohnya? Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini bagian dari kebutuhan kasih dan sayang, yang kebutuhan manusia Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Yang ketiga adalah Bapak Ibu, penguasaan. Nah, penguasaan itu apa contohnya? Harga diri, keinginan untuk dianggap, ya ini pasti hal yang manusiawi terhadap manusia. Kemudian memimpin ya, sebentar lagi Bapak Ibu kita dipimpin oleh yang muda-muda ya, seperti Pak Prabowo sama Pak Gibran seperti itu ya. Kemudian berprestasi, diakui dan didengar, ini penguasaan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kebebasan Bapak Ibu. Nah, kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengarahkan arah dirinya. Dan ini salah satu dari program kami dengan Pak Mali, mencoba hal baru di JGP ini Bapak Ibu. Tiba-tiba dikasih kesempatan lulus seperti itu. Mau dan mau kami jalankan saja Bapak Ibu. Ya walaupun saya sempat menunda sebetulnya, tapi karena motivasi dan semangat jalan seperti itu. Kemudian yang terakhir kesenangan. Nah, kesenangan ini kebutuhan dasar manusia yang paling terakhir. Bermain, kemudian humor, kemudian tertawa dan antusiasme. Nah, inilah kebutuhan dasar dari manusia atau kebutuhan dari kita semua Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Mohon izin. Kemudian Bapak Ibu kita lihat contoh kasus ya di sini. Nah, coba kita simak sama-sama Bapak Ibu. Kasus ini satu kasus nih. Ibu Ria, guru kelas 6 SD bermain. Sudah bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus.
Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa balasan? Menurut Anda, kira-kira apa balasan Agus melakukan seperti itu? Nah, kira-kira gimana nih Bapak Ibu terkait kebutuhan hidup tadi? Apakah kebutuhan Agus ini masuk pada kesenangan atau kebebasan atau penguasaan ataupun kasih sayang dengan temannya, sehingga dia berulang selalu meminta bekal makanan siang kepada teman-temannya. Nah, kalau kita dalam posisi Bu Ria ini, apa yang kita lakukan? Kemudian menurut kita, apa alasan Agus melakukan seperti itu? Ya, coba Bu Asma minta tanggapannya Bu. Silakan Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menanggapi. Mungkin karena si Agus ini, karena dia merampas bekal temannya, mungkin juga dari rumah dia tidak dibawa bekal sama orang tuanya, jadi untuk bertahan hidup dia minta bekal temannya. Ya, berkemungkinan juga si Agus ini kurang kasih sayang juga. Mungkin sebagai dia, seadanya saya sebagai dia, yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan, ditanya dulu dan memberikan motivasi ya, memberikan wejangan dampak positif dan juga dampak negatifnya. Setelah itu baru kita ambil tindakan. Kalau kita langsung mengambil tindakan, dia nggak tahu paparannya seperti apa. Jadi kita kasih paparan dulu, penjelasan dulu. Mungkin kalau Pak Leo dikasih buku apa Pak? Ceramah menurut apa dia juga ya? Hadis-hadis mungkin ya, keluarkan hadis-hadisnya mungkin ya. Maka si Agus tadi paham dan mengerti gitu Pak. Itu menurut pendapat saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Tentunya pendapat Bu Asma seperti ini cara menanganinya. Nah, kita minta Pak Deno selaku guru BK seperti itu. Seperti apa tanggapannya? Silakan Pak Deno. Ini Pak Sahabatnya. Terima kasih Pak. Izin Pak, menjawab. Lihat dari kasus dari Agus nih Pak. Kalau saya sebagai guru BK nih Pak, yang pertama kan pasti manggil anaknya dulu, tanya dulu penyebab dari dulu apa faktor yang menyebabkan anak ini melakukan hal-hal tersebut. Apakah ada faktor dari kekambing tadi ya, keluarga, kasih sayang dan sebagainya. Nah, baru bisa menindaklanjuti ya. Tapi kalau ditanya apa alasan Agus melakukan hal tersebut, lanjut tadi ya. Kalau saya tanya ke Agus dulu, gali dulu menyebabkan alasannya apa. Nah, yang jelas kalau memang dari faktor keluarga kurang kasih sayang dan sebagainya, nah mungkin itu bisa saja menyebabkan perilaku tersebut. Kasih sayang seperti yang katakan tadi, itu kan salah satu faktor, dan mungkin banyak lagi faktor yang lain yang bisa menyebabkan perilaku yang negatif dari anak yang bernama Agus. Baik, terima kasih Pak Pir. Terima kasih Pak Deno selaku guru BK. Terakhir kan dari guru agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami sebagai guru atau sebagai guru agama ketika menemukan kasus seperti Agus ini, yang paling penting itu
ditegur dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah sekiranya salah ketika nyala sudah parah dan seterusnya, panggil orang tuanya, ajak komunikasi orang tuanya dan lain sebagainya dan seterusnya. Gitu. Yang paling terpenting itu diajak komunikasi. Gitu. Kalau misalkan dia salah, tetap nasihat, tidak bosan-bosan dan seterusnya. Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Bu Asma, kemudian Pak Deno dan Pak Ayu ya. Jadi kasus Agus ini kita posisikan Bapak Ibu, dia ini melanggar memenuhi kebutuhan apa sebagai manusia. Kita cek sama-sama Bapak Ibu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus tadi. Sekarang kita bertanya nomor 1, bertahan hidup. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jawaban dua semua tadi masuk ke arah sini. Kemudian kalau kita lihat kasih sayang, teman Agus jadi perhatian Agus. Teman Agus jadi perhatian Agus. Gimana Bu Zainab? Maksud Bu Zainab, teman Agus menjadi perhatian Agus. Ya, mencari perhatian kepada teman. Itu ya Bapak Ibu ya, kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Penguasaan. Kalau kita ambil yang keempat, kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama, kebebasan. Nah, dan kesenangan Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang asal. Nah, kira-kira inilah gambaran apa yang harus dilakukan oleh Bu Ria. Dan ini Bapak Ibu, apa alasan Agus melakukan hal yang seperti itu? Mungkin secara garis besar inilah jawabannya. Jadi tentunya kita belajar dari sini ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita melihat kasus kecil, sedang, besar, khususnya yang ada di lingkungan seperti kita dulu seperti itu. Ya, apalagi kasus anak-anak kita magang yang luar biasa itu ya, membuat luar biasa ekstra kita untuk berpikir seperti apa Pak posisinya, seperti Rozanda itu pada posisi yang mana di sini seperti itu. Hanya Pak Ma yang bisa jawabnya. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita pahami ini. Nah, yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Saya bagi Bapak Ibu di modul 1.4 itu panjang sekali pemaknaan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi saya ambil garis besar saja. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Lagi-lagi Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga menimbulkan motivasi pada diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti itu. Misal, saya pengenlah dari tanggal 6 jam 4 subuh sampai sini jam 6 pagi misalnya, agar dapat penghargaan, imbalan, sesuatu yang saya dapatkan dari kepala sekolah misalnya seperti itu. Nah, ini makna yang kedua terkait motivasi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 3 ini kembali kepada diri kita masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini garis besar motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian Bapak Ibu,
kita bicara konsep di sini Bapak Ibu. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Jadi kita sudah bicara konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Bapak Ibu, di modul guru penggerak itu ada istilah restitusi. Mungkin kita baru sama-sama mendengarkan Bapak Ibu ya. Nah, restitusi itu bisa dilihat Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat seperti itu. Ini istilah restitusi Bapak Ibu. Jadi konsep disiplin dengan penerapan restitusi penyelesaiannya. Nah, biar lebih jelas sedikit, ciri-cirinya Bapak Ibu. Ciri-ciri dari restitusi itu apa? Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan Bapak Ibu. Yang kedua, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Dan terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, pada poin fokus pada karakter bukan tindakan, ini yang sering kita miskonsepsikan ya Bapak Ibu ya. Kita selalu mengandalkan tindakan apabila ada murid melakukan kesalahan. Ini teori miskonsepsi yang harus kita luruskan. Harusnya kita menumbuhkan pada karakter tadi, seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan saja sambil belajar bersama. Ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, istilah baru yang kita temukan pada kesempatan hari ini. Kemudian, nah, perbedaan Bapak Ibu. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Ini yang sering kita andalkan di lingkungan sekolah kita terkait proses pembelajaran. Saya ambil kasus Bapak Ibu ya, siswa yang jarang mengerjakan PR. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kasusnya siswa yang jarang mengerjakan PR misalnya. Hukuman, guru menghukum murid berdiri 10 menit di depan kelas, termasuk hukuman Bapak Ibu. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Ini hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Konsekuensinya karena tidak mengerjakan PR misalnya Bapak Ibu. Kalau hukuman tadi berdiri 1 jam misalnya, atau 30 menit angkat kaki. Yang kedua, konsekuensinya guru tegas dan murid menghormati peraturan. Konsekuensinya, kenapa kamu nggak buat PR misalnya? Ya, kita sebagai guru harus tegas misalnya dan menghormati peraturan atau kesepakatan aturan yang sudah kita buat bersama-sama seperti itu. Nah, yang ketiga tadi istilah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalah. Bapak Ibu, di sini nanti tujuannya adalah bagaimana dari budaya positif ini kita bersama-sama menghasilkan produk yang namanya keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu peraturan khusus yang dibuat murid dengan guru di kelas Bapak Ibu. Berbeda sedikit dengan peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Kalau tertib sekolah universal, kalau keyakinan kelas itu keyakinan nilai yang dibuat oleh guru dengan murid di kelas itu saja. Kemudian pernyataannya yang positif. Nanti kita jelaskan di Bapak Ibu ya.
Yang terakhir, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini ada selisih Bapak Ibu. Nanti yang mana kita kerjakan, kita praktekkan tergantung pada kasusnya nanti. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima. Nah ini Bapak Ibu, yang sama-sama hari ini kita belajar terkait 5 posisi kontrol guru. Jadi kita di sini punya kontrol Bapak Ibu ya. Jadi guru punya kontrolnya ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer Bapak Ibu. Nanti yang terakhir itu kita diminta sebagai manajer Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai membuat merasa bersalah, bukan sebagai teman atau pemantau. Gitu ya Bapak Ibu ya. Harapannya sebagai manajer nanti kita. Oke, jadi ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Sama-sama kita dalam posisi mana nantinya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saya buatkan. Contoh penerapan posisi kontrol guru kita di sini sebagai guru. Kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah ini, kalau hukuman Bapak Ibu, contoh kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau kita posisinya sebagai penghukum ya Bapak Ibu ya, penghukum atau hukuman, kita minta siswa itu berdiri di depan barisan ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya praktekkan juga. Siswa tidak lengkap atribut berdiri di barisan yang baru seperti itu. Kemudian kalau kita sebagai kontrolnya membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru atau Pak Guru harus memberitahu kamu, atau Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini kalimatnya Bapak Ibu, itu sebagai pembuat rasa bersalah murid. Ya. Nah kemudian sebagai teman Bapak Ibu, kalau kita diposisikan guru sebagai teman, ayolah buat guru bangga. Ini sebagai teman, sisi kontrol kita sebagai guru ini. Ya kalau sebagai penghukum tadi mohon maaf, kita minta silakan berdiri di barisan baru sebagai penghukum. Kemudian yang keempat, potong ya. Nah ini, yang keempat sebagai pemantau. Posisi kontrol pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini sebagai pemantau saja kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah dari kelima posisi kontrol ini kita diminta untuk menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Walaupun sering kita lakukan sebagai penghukum agar ada apa ya, ada efek jerak gitu Bapak Ibu ya, ataupun sebagai teman Bapak Ibu, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai pemantau. Harapannya sebagai manajer Bapak Ibu ya. Berikutnya, nah Bapak Ibu kita sudah masuk ke keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, budaya positif itu produknya adalah bagaimana warga sekolah, guru, dan peserta didik murid itu bisa membuat keyakinan kelas agar menimbulkan nilai-nilai kebajikan tadi. Profil pelajar Pancasila. Pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu mungkin sedikit saja. Apakah Bapak Ibu sudah mendengarkan istilah keyakinan kelas? Sudah Bu? Belum ya? Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas yang kita sering dengar tata tertib sekolah itu secara global saja. Ya itu untuk seluruh lingkungan sekolah secara global saja. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang dibuat, yang disepakati bersama antara guru dengan murid di kelasnya. Harapannya nanti Bapak Ibu kita ada nih masing-masing keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas ini dalam pernyataan bentuk kalimat
dilarang membuang sampah di lingkungan sekolah, itu peraturan. Kalau keyakinan kelas, apa misalnya? Ya sikat Bu, menjaga kebersihan, seperti itu. Kemudian tidak boleh tidak boleh jujur misalnya Bu, tidak boleh curang misalnya kita di kelas. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, cukup jujur saja. Seperti itu. Jadi nilai-nilai yang tertanam pada diri siswa seperti itu. Itu keyakinan kelas. Jadi misalkan siswa itu masuk ke kelas, ada keyakinan-keyakinan dalam diri mereka untuk mereka laksanakan. Disiplin, bertanggung jawab, kemudian saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Contoh, Budi, tadi Ibu mengajar, Budi tidak menyimak atau mendengarkan. Apakah Budi sudah tahu Budi melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas kita? Iya Bu, misalnya. Apa itu? Tidak saling menghormati. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu, ini keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, dan bahasa. Menurut Goldstein, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Harapannya sama-sama kita Bapak Ibu ya, tiap-tiap kelas kita buat keyakinan kelas masing-masing. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu cara pembuatannya? Gitu. Oke, silakan. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu, sedikit lagi Bapak Ibu. Ini pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu lebih abstrak daripada aturan, lebih ringkas Bapak Ibu ya. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif Bapak Ibu. Tidak boleh dilarang, tidak boleh. Itu kita hilangkan kata-kata seperti itu. Cukup dengan menjaga kebersihan, saling menghormati, tanggung jawab, jujur, seperti itu, disiplin. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuatnya. Ini pembuatan dalam keyakinan kelas. Nah dan terakhir Bapak Ibu, dari komposisi inti materi budaya positif di buku penggerak modul 1.4 adalah segitiga restitusi ini. Nah segitiga restitusi ini adalah sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 tahap Bapak Ibu dalam mempraktekkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lihat Bapak Ibu seperti apa contohnya. Ini, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini segitiga restitusinya, penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara kita melaksanakannya, mempraktekannya kepada siswa? Yang pertama, kita sampaikan kepada murid, berbuat salah itu wajar, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Langkah pertama ya Bapak Ibu. Ibu Bapak juga pernah melakukan hal itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Contoh misalkan Bapak Ibu, kita kejar ada siswa dan tak terlambat mencontoh. Katanya yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini hal-hal yang kita lakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah keduanya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, Bapak Ibu di sini pertanyaan kita ke siswa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Kamu
bangga karena kamu telah melindungi sesuatu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siswa tadi telah masuk kelas, kita tanya, namanya validasi tindakan yang salah. Kenapa alasan kamu telah masuk kelas? Pergi ke kantin Pak, kenapa? Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian Bapak Ibu menanyakan keyakinan tadi, langkah yang ketiga, ya, untuk menciptakan segitiga restitusi berdasarkan prinsip unit control bahwa pada dasarnya kita termotivasi dari dalam diri. Apa pertanyaan kita ke siswa? Apa keyakinan kelas kita? Tadi misalnya siswa tadi telah masuk sekolah, keyakinan apa yang dilanggar seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misal telah masuk sekolah, masuk kelas, disiplin misalnya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini Bapak Ibu, ya, langkah-langkah dari segitiga restitusi. Terakhir Bapak Ibu penutup. Nah, dalam penerapan program budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya sekolah kita SMK 1 Sukalima, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among. Kemudian manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, jadi inilah Bapak Ibu nilai-nilai dari penerapan dari program disiplin positif yang harapan kami dan Atma selaku DKP di sini bisa menumbuhkan nilai kuatan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang terakhir, terima kasih. Ayo mulai dari diri dulu. Sekian dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf panjang lebar. Silakan makan. Hanya sebagai syarat memenuhi tugas kami selaku JKP dengan utama, yaitu dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam penerapan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk saya dan Pak Firdaus untuk memaparkan rancangan apa namanya rancangan tindakan aksi nyata pada modul 1 pada program JKP angkatan 9 Kabupaten Bangka Selatan. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita juga sudah menyampaikan bahwasanya dalam modul 1 itu banyak yang kita pelajari di JKP ini. Di antara nilai kebajikan ini Kultur Pelajar Pancasila, diploma program keterampilan hidup. Dan satu hal juga yang tidak harus kita lupakan Bapak Ibu dalam di sana, yaitu perkembangan peserta didik, atau boleh dibilang dengan istilah di dalam kami belajarnya, yaitu dengan istilah ini dalam modul KHG juga nih Bapak Ibu ya, itu perkembangan anak dari wiraga wirama sama wiraga wirama sama wirama ya Pak, kalau saya nggak salah itu ada 3. Sebentar saya tampilkan di sini. Oke Bapak Ibu, pada tahap perkembangan pada tahap wiraga itu anak usia dari 0 sampai ke 17 tahun. Nah, ada tahap wiramanya. Wirama itu dari usia 9 tahun sampai ke 24 tahun. Nah, dalam konsep kehidupan Jawa Tengah itu dibagi menjadi 3.
tahun 0 sampai 8 tahun itu dibilang ini istilah wiraga. Yang berkembang pada anak tersebut adalah raganya, indra, imajinasi bermain, habis itu eksplorasi pengalaman. Kayak anak-anak kita, misalkan kalau di usia 0 sampai 8 tahun itu suka memanjat pagar, suka memanjat teralis, suka memanjat apa segala macam. Karena memang itu tahap perkembangan tersebut. Nah, di usia 9 sampai ke 16 tahun itu namanya kalau dikahami, kayak dari utara itu disebut dengan istilah wiraga-wiraga. Itu akan menyeimbangkan. Yang pertama pada saat usia 0 sampai 8 tahun itu yang wiraga, raganya yang berkembang. Nah, dari 9 sampai 16 tahun itu sudah masuk ke rasa wirama, di mana sudah mulai masuk rasa tanggung jawab, kebiasaan, irama keseharian yang rutin selaras dengan sesama dengan saudara. Itu makanya pada zaman dahulu waktu masih KTSP 94, anak-anak itu masuk SD itu minimal umur 7 tahun. Kayak gitu. Nah, baru pada tahap usia 17 sampai 24 tahun itu yang berkembang adalah wirama. Nah, sementara kita di SMA, di SMK ini kita pada kondisi pada setengah wiraga wirama dan penuh pada wirama fungsi kita saat ini. Itu makanya pasal disiplin positif itu tidak bisa dibentuk, tapi harus bisa menjadi kebiasaan. Mungkin itu yang mungkin yang sedikit tambahan saya pakai untuk masalah yang ini. Oke, saya bisa memaparkan yaitu rancangan aksi nyata kami berdua atau kolaborasi. Judul yang kami sepakati membangun budaya positif di SMK Negeri 1 Simpang Rimba. Budaya positif seperti kayak nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana ini menjadi kebiasaan bagi kita semua, juga termasuk dari penanganan anak dalam permasalahan. Oke Bapak Ibu, dengan tidak berlama-lama kita langsung latar belakangnya. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu akan berefek positif dan negatif pada siswa-siswa kita. Nah, cuman kalau di SMK kita, kalau kita perhatikan selama ini, itu yang banyak berkembang adalah nilai-nilai yang negatif. Kenapa seperti itu? Saya bilang dilatar belakang nilai negatif karena budaya lokal yang ada pada saat budaya lokal kita yang ada di pemisahan ini sudah mulai ditinggalkan, atau boleh dibilang dengan istilahnya tergoris atau tergiris atau tergores, terkikis oleh perkembangan zaman tersebut. Contoh seperti yang simpel-simpel saja. Biasanya kalau kita seusia anak sekarang yang umur 17 atau 18 tahun itu, setiap kita melihat orang tua terutama guru, pasti kita ada rasa segar, rasa apa dan segala macam itu. Nah, cuman kalau untuk saat ini di posisi anak didik kita, yang mereka tuntut adalah bagaimana kita yang menghormati mereka. Tapi pada prinsipnya kita tidak menuntut seperti itu. Walaupun dalam teori dari pihak keluarga itu, guru itu diibaratkan seperti tukang kebun loh Pak. Seperti tukang kebun maksudnya bagaimanapun kondisi bibit, bagaimanapun kondisi badan, yang diharapkan adalah bibit ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang manis-manis berbeda segala macam ini. Nah, kalau Ibu lanjutkan di dalam belakang ini, budaya positif tumbuh berdasarkan keyakinan positif yang dibentuk. Dibentuknya dari apa? Dari pembiasaan kita mengamalkan nilai kebajikan, juga salah satu yang termasuk adalah salah satu profil pelajar Pancasila tersebut.
Di sini untuk penerapan budaya positif ini tidak bisa hanya dari diri saya sendiri atau dari diri Pak Ferry tersebut. Kalau kita berbicara di dalam konteksnya adalah siswa siswi, tapi kita butuh kolaborasi seluruh warga SMK Negeri 1 Simpang Lima, baik dari kepala sekolah, kepala TU, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, juga termasuk ke siswa. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Hartarto. Nah, tujuan dari rancangan aksi nyata ini adalah menumbuh kembangkan budaya positif di SMK Negeri 1 Simpang Lima berdasarkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang tujuan keduanya adalah terbentuknya motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri, intrinsik maksud Bapak Ibu, oleh warga SMK Negeri 1 Simpang Lima. Terbentuk ini kesadaran dari seluruh warga, apalagi kalau di sini kita kan ilmunya sedikit. Jadi kalau misalkan nilainya jelek itu pasti menilainya dulu. Kenapa? Karena tertutupi oleh siswa yang banyak. Nah, ini yang disebut orang adalah yang dulunya yang jelek duluan, bukannya siswa. Karena itulah kebiasaan kita di SMK Negeri 1 Simpang Lima. Itu nggak apa-apa. Kita coba lanjut ke tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan pengendalian diri pada warga SMK Negeri 1 Simpang Lima terhadap budaya lokal. Salah satu yang kami angkat dalam CGP ini budaya lokal ini adalah nyambung, di mana di sana terbentuk kerjasama, budaya positifnya terbentuk gotong royong, terbentuk saling menghargai, dan juga profil pelajaran Pancasila itu masuk di dalam budaya nyambung dari budaya lokal sendiri. Oke, tolak ukur aksi nyata ini berjalan lah yang kami rencanakan adalah seperti ini. Saya sama Pak Firdaus. Nah, yang pertama, terbentuk kesepakatan sekolah berdasarkan kebutuhan warga sekolah. Atau boleh dibilang kalau ini cara yang lamanya, ini adalah komitmen kita bersama. Oke, pertama, langkah pertama. Langkah keduanya adalah terbentuk keyakinan kelas berdasarkan kebutuhan siswa atau siswi kita. Yang ketiga, dengan sudah terbentuknya keyakinan sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, harapannya adalah suasana sekolah lebih kondusif. Anak-anak lebih tahu bahwa dalam waktu itu adalah merupakan tanggung jawab dari diri sendiri atau secara teorinya, secara intrinsik tadi oleh siswi kita semua. Langkah yang keempat adalah suasana kelas saat pembelajaran kondusif dan terkendali. Kenapa seperti itu? Alangkah banyaknya siswa kita di saat 5 kebutuhan dasar manusia ini yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi, itu rasa kebebasan itu sudah sangat kebablasan. Mereka tidak bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab, antara kekuasaan, antara bertahan hidup, antara kesenangan dan segala macam. Yang mau itu mereka adalah bebas, masuk suka-suka hati, tidur di kelas dan segala macam. Itu yang disalahkan bukan gurunya tapi adalah siswanya, karena siswa itu tidak paham budaya positif, saling menghormati dan saling menghargai serta tanggung jawab oleh diri sendiri. Oke, langkah kelima, warga sekolah konsisten dalam penerapan budaya positif di sekolah berdasarkan budaya lokal. Budaya lokal salah satu contohnya saya bilang tadi yang kami angkat adalah budaya nganggu. Walaupun pada intinya mohon izin Bapak Ibu, termasuk saya secara pribadi, saya tidak begitu paham, tapi saya mengikuti budaya tersebut. Kenapa? Karena ada nilai positif atau nilai kebaikan banyak yang tertanam dalam saya. Itu dari saya
Ibrahim juga termasuk juga Pak Fir. Bagaimana waktu kami tinggal di sini, walaupun ada yang nganggur besar kami ikut diundang untuk pergi nganggung acara itu kami ikut, maksudnya karena kami melihat ada budaya positif di sana yang sangat bagus sekali. Yang tidak pernah saya jumpai di kampung saya sendiri gitu. Maka kita lanjutkan Bapak Ibu ya, biar tidak lama-lama. Oke, lini masanya atau tindakan yang akan kami lakukan dalam aksi nyata ini adalah yang pertama menanyakan suasana sekolah. Maksudnya ini adalah bagaimana menanyakan kepada warga sekolah bagaimana sekolah impian yang diinginkan. Itu kalau untuk yang kesepakatan atau keyakinan sekolah. Nah, yang kedua adalah membuat kesepakatan atau keyakinan sekolah. Langkah ketiga yang dilakukan pada lini masa adalah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang keempat adalah menyimpulkan ide atau keyakinan kelas maupun sekolah tadi yang telah disepakati tadi ke dalam berbentuk sesuai dengan teori KHI. Maksudnya seperti ini. Contoh, misalkan ini kita contohkan, Pak Maman nggak mau sekolah ini siswanya guru-gurunya tambah, contohnya. Oke, jadi yang kita tuliskan dalam kesepakatan itu bukan tidak mau datang terlambat, bukan seperti itu. Tapi adalah yang pertama yang kita tuliskan itu adalah disiplin. Disiplin dalam menghargai waktu masuk dan waktu kita keluar dari sekolah ini. Itu yang maksudnya Bapak Ibu. Terus mencetak keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tadi, yang sudah disimpulkan tadi dalam membentuk nilai-nilai kebajikan yang positif yang disampaikan oleh Pak Ahmad Firdaus. Seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, bahwasanya dalam melaksanakan budaya positif ini, dalam penerapan budaya positif ini atau membentuk budaya positif ini, kami CGP tidak bisa berjalan sendiri, tapi kami butuh dukungan dari seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Seluruh warga sekolah. Terus kami juga butuh support secara baik. Seperti yang Bapak Ibu tahu, walaupun kita sama-sama memahami mungkin jam negara kita banyak lebih di sini dengan kesibukan segala macam. Nah, jadi dukungan moral itu sangat dibutuhkan pada kami yang CDP ini untuk melaksanakan tugas dan segala macam itu, maupun melaksanakan proses pembelajaran. Terus yang support yang kami atau dukungan yang kami butuhkan itu adalah dalam bentuk material. Material ini jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu diukur dengan dua muka seperti itu Bapak Ibu yang kami maksudnya. Maksudnya dengan ucapan, semangat, apa segala macam itu sudah berupa material bagi kami Bapak Ibu. Jadi support Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu yang bersedia untuk mengikuti pemaparan rencana aksi nyata kami ini itu merupakan suatu dukungan yang secara material bagi kami. Jadi kita sedikit agak mulai bergeser pola pemikirannya ke budaya positif. Oke, support yang keempatnya adalah support tempat. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua sudah menyediakan tempat bagi kami CGP ini, walaupun kadang kami memakai untuk menjaga tugas, kadang memakai meja mereka, kadang meja Pak Leo, kadang meja Pak Adi, kadang sendalnya, kadang sepatunya, kadang baju segala macam itu. Itu yang kami butuhkan. Dukungan yang kelima saya butuhkan adalah sumber daya manusia. Dimana kami membutuhkan sini semuanya dukungan dari seluruh warga sekolah, juga termasuk aksi perekam dan segala macamnya. Oke Bapak Ibu, mungkin hanya itu perancangan yang bisa saya paparkan, tidak panjang lebar. Kira-kira
mau memberi masukan tentang perancangan ini silakan Bapak Ibu. Untuk saat ini saya kembali ke Pak Fer. Pak, 5 menit kita mau video kok, dan kami dapat gambar video di sini. Selamat, gimana? Yang di 5 menit Bu, video agak direkam Bu, rekam video dari sini. Kalau jadi lupa, biar kita tidak bosan Bu. Udah belum? Tapi udah selesai. Oke, sudah. Kita ambil contoh pemakaran dari Pak Materi. Sebelum berakhir, Oke, Bapak Ibu, kita coba dengarkan dulu.
Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan ini, di mana kolaborasi kami dengan Pak Ahmad menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 ini bisa memberi pembahasan kepada warga sekolah, kemudian bagi murid-murid kita di kelas dalam pembuatan keyakinan kelas nantinya yang akan kita buat bersama-sama. Mungkin itu saja. Harapannya Bapak Ibu dari Pak Ma bersama saya juga nanti kita Pak Ma aja. Oke Bapak Ibu, harapan kami berdua nanti Bapak Ibu juga bersedia, nanti kami kasih kertas sesuai dengan kita nanti keinginan sekolah, maksudnya masuk kami itu Bapak Ibu ingin sekolah itu seperti apa? Dalam bahasa teori kami sekolah impian Bapak Ibu itu seperti apa? Nah, nanti dari sana gimana tuh? Ya, oke, nanti akan direkap. Nah, itu nanti akan kami contohkan juga kembali dengan visi sekolah turunannya. Nah, turunan nanti itu kita dapat kesepakatan atau kesepakatan bersama atau keyakinan sekolah kelas atau keyakinan mungkin yang itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi Bapak Ibu, saya ringkas sederhananya, saya bagikan potnya. Nanti satu guru tulis satu, misalkan ya pendalaman pembuatan keyakinan kelas, misalnya disiplin, kemudian jujur, kemudian saling menghargai, kemudian bekerja sama, gotong royong, seperti itu. Nanti bisa silakan ke kami seperti itu Bu, tulis keyakinan kelas. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Pak Ahmad, cukup Pak. Terima kasih atas kesempatan dan kelebihan yang luar biasa sediaannya dari Bapak Ibu semua yang dengan semangat memberikan mendengarkan paparan kami terkait aksi nyata modul 1.4 ini. Dengan mengucapkan hamdalah, kegiatan aksi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan SMK Negeri Setumba kami anggap sudah tuntas ya, sudah selesai dan benar-benar dikerjakan. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan Bapak Ibu. Oke, selamat pagi anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, kita sesi dulu ya. Hafiz, Laura, Muhammad Rizky, Nabil, Fahra, Putri, Ranjensa, Raditya, Raditya, Paman, Rangga Biansa, Rangga Biansa, Resti, Rika, Rizky Ngarani, Robi, Salma, Saputra, Satrio, Wahyudi, Lilian, Yogit, Zikri Rawan, Zikri Rawan. Oke, terima kasih sudah hadir pada hari ini lengkap semua.
sesuatu hal. Oke, sebelum kita masuk ke materi lanjutan mengenai background, apa mata pelajarannya? Teknologi dengan berbasis luas. Oke, sebelum masuk ke sana dan materi saya kita bahas di video sebelumnya sedikit. Nah, sebelum kita ke materi lanjutan, saya pengen merefleksi dulu sedikit mengenai kita semua. Ada yang pernah tahu dengan yang namanya Ki Hajar Dewantara? Tahu? Apa yang menurut kesan dengan Ki Hajar Dewantara tersebut? Hah? Gimana? Batavia Belanda. Oke, yang lainnya? Membangun sekolah. Membangun sekolah, apa lagi? Berwibawa dan beradab. Gimana habis? Berwibawa dan beradab. Berwibawa dan beradab, apa lagi? Pahlawan apa? Pahlawan revolusi tidak masuk Ki Hajar Dewantara. Walaupun beliau itu ada yang campur juga di dalam revolusi, cuman beliau itu fokusnya bukan ke revolusinya. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Apa pendidikan Republik Indonesia? Karena dari gagasan beliau lah, makanya ada pendidikan seperti saat ini. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 filosofi dalam pendidikan ini. Oke, filosofi pertamanya karena beliau adalah orang Jawa dan kebetulan juga bukan orang Batak. Filosofi pertama dalam bahasa Jawa, ingat suruh modo. Apa artinya? Ingat suruh modo itu apabila kita di depan kita sebagai pelajar. Filosofi yang kedua, Ing radio bangun karso. Apa itu? Apabila kita setara atau sejajar atau kayak mana bahasanya, itu akan memberi support kepada kawan. Filosofi ketiga itu setiap hari isinya sudah Anda pakai kepala Anda. Anda lihat logo topi. Oh, jadi tuturi tahu maksud tuturi yang itu apa? Gimana ya? Lupa tanpa pernah belajar. Oke, tuturi yang itu tanpa harus pasang di beasiswa dan segala macam itu maksudnya adalah apabila kita digerakkan kita memberi dorongan kepada rekan-rekan, terutama rekan-rekan swasta kita. Oke, makanya selama ini walaupun saya berdiri di depan, tapi saya mendorong dari maju semuanya. Itu saya memposisikan diri saya sebagai filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah filosofi yang ketiga. Oke, memberi dorongannya dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dengan kata-kata sering saya bilang, boleh kita di kampung tapi otak kita dengan bisa dipahami seperti ini? Kira-kira filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Oke. Nah, oke, Ki Hajar Dewantara itu membagi periode usia anak itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama, wiraga. Wiraga itu untuk anak-anak yang usia dari 0 sampai 8
Nah, ada juga yang keduanya bagiannya wiraga dan itu adalah anak yang usia 9 sampai 16 tahun. Yang terakhir adalah yang wirama. Itu adalah anak yang usia 17 sampai 20 tahun. Masing-masing konsepnya ini berbeda pola dan cara mengajarnya. Oke, boleh dibilang kalau ini adalah usia kita pra sekolah, atau boleh dibilang yang sedang wiraga, atau yang berkembang adalah jiwa, bukan yang berkembang adalah raga kita. Yang pertama raga, indera, imajinasi, pemikiran hanya untuk main-main, eksplorasi pengalaman. Itu adalah wiraga. Dalam tahap 9 sampai 16 tahun akan berjalan istilah wiraga yang lama. Maka perkembangan yang paling besar itu di usia 9 sampai 16 tahun itu adalah jiwa wiraga. Wirama. Wirama itu yang mana? Kebiasaan, irama, saya dan lebih selaras dengan sama dan semesta. Oke, itu yang paling besar. Maka semakin tahun akan semakin mengecil ya. Masalah 17 tahun sampai 24 tahun dinamakan yang disebut wirama. Kalau dari sini, wiraga, wirama 9 sampai 16 tahun. Oke, kalau sini dan tahap wirama ini apakah rasa kasih sayang, rasa memiliki, penguasaan dan segala macam itu sembilan dalam tahap wirama. Jadi bagi Anda yang menikah di seperti yang terjadi di kawan-kawan kita sebelum itu jiwa wiramanya terlalu cepat. Atau kan proses bahasa sekarang. Oke, bisa dipahami sampai ini? Nah, oke. Nah, setelah wiraga wirama, maka muncul oleh salah satu siapa namanya? Maka muncul teori mengenai 3 otak manusia. Oke. Dalam otak kita semua ini ada 3 bagian ini. Ada otak mamalia, ada otak primata, ada otak Kenapa di saat usia kita 0 sampai 8 tahun ini, kalau kita anak-anak itu berkelahi itu kayak tidak ada habisnya, atau pengen mainan kawan itu pengen kita yang memiliki seluruhnya, atau kita sepupuan atau yang sama besar pasti sering berkelahi. Karena otak kita belum bisa kita gunakan, karena usia masih wiraga, karena di raga kita bagian berkembang, otak belum berkembang. Oke, mau tahu siapa nanya, Pak, kenapa sekarang ini banyak terjadi pembunuhan di sekolah internet? Karena mereka tidak mengerti dengan tidak sistem otak itu. Contoh kayak sekarang banyak yang ada ditemukan dalam sekolah, atau yang pemuda-pemuda semuanya atau begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena otaknya belum sudah secara atau boleh dibilang usia Anda ini rata-rata 15 sampai 17
itu dalam posisi wahyu. Segala macam hal masuk. Oke, saya paham ya. Yang otak primata, otak mamalia, otak reptil. Biar penjelasannya lihat di dan di bawah ini. Mana yang kita perlu Oke. Oleh Bapak siapa namanya? Erik Erikson digambarkan dibilang sebagai perkembangan kita sebagai manusia dibilang seperti ini. Usia 0 sampai 1,5 tahun itu kepercayaan dan tidak percaya. Anda lihat apabila Anda menggendong seseorang anak kecil dari orang atau teman atau saudara, pas Anda gendong pasti ada yang tidak mau Anda gendong. Benar-benar. Nah, berarti anak itu anak itu tidak percaya sama Anda. Oke? Nah, anak-anak 1,5 sampai 3 tahun itu lebih sering menangis atau merasa dirinya yang paling rendah. Itu pasti. Oke? Nah, dari 3 sampai 5 tahun ini lalu usia prasekolah. Di usia itulah Anda boleh sekolah PAUD. Oke? Karena di sini kita hanya inisiatif dan rasa bersalah yang muncul, maka harus kita sekolah di PAUD. Terus 5 sampai 12 tahun itu produktivitas kan? Nah, 12 sampai 18 tahun Anda mencari identitas versus itu makanya saya bilang di usia Anda saat ini adalah posisinya sangat rapuh karena dalam posisi bingung mencari identitas diri, bingung memikirkan bagian perempuan itu saling iri, bingung yang laki-laki bagaimana kok sisa putra sudah ada pacar, saya belum. Itu biasa. Oke? Nah, 18 sampai 40 tahun baru Anda berbicara, seharusnya baru Anda berbicara baginya laki-laki berbicara masalah anak bijak orang tersebut. Bagi yang perempuan baru kita berbicara masalah anak tersebut. Kawan kita itu adalah psikosis. Ya, ada lagi. Oke, ada pertanyaan lagi ini? Ada? Ada benar? Oke. Kita lebih penekanan di sini di 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, gunakan otak mamalia, gunakan otak kecil untuk berpikir yang sekarang. Oke, 5 inilah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Oke, ini ada semua kasus yang dalam pelaksanaan.
Kalau seandainya Yogi memang ada merasakan ada rasa yang dalam kelas ini, dan juga ada rasa diterima, mungkin bakalan si Yogi itu sampai saat ini. Oke. Nah, yang kedua adalah kesenangan. Kayak Radiansa, ada juga kasus ini semua. Dia lebih senang tidur di kelas daripada tidur di rumah. Ada juga lagi kasus yang lainnya. Contoh, Salma lebih senang menampil di kelas ini daripada kelas lain. Oke. Terus yang ketiganya adalah bertahan. Kalau untuk bertahan dulu atau pembahasan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semuanya. Pada siang hari ini kita sama-sama akan membuat keyakinan kelas. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Belum. Baik ya. Keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Ya. Kalau kita lihat sekolah-sekolah, pastinya ada program kelas. Nah, sekarang ini kita akan membuat keyakinan kelas, peraturan khusus yang ada di kelas kita sendiri seperti itu. Dan keyakinan jadi akan kita benar-benar kita yakini dengan penuh tanggung ya. Kemudian keyakinan kelas ini jadi setelah kita buatkan akan menjadi sebuah kesepakatan kelas kita bersama, tidak hanya murid tetapi guru dengan murid, kemudian murid dengan wali kelas, agar bisa melaksanakan kesepakatan kelas ini dengan sebaik-baiknya. Saya kami mengharapkan nanti kalian bisa membuat keyakinan kelas ini dengan pernyataan yang positif, berbeda dengan peraturan kelas. Untuk keyakinan kelas ini kalian bisa menuliskannya dengan kalimat yang positif, misalnya saling menghargai, ya, kemudian semangat misalnya tanggung jawab, disiplin waktu. Nah, hindari kalimat keyakinan kelas itu dengan kata-kata dilarang, kemudian tidak boleh, seperti itu. Jadi paham? Bisa. Sekarang akan membagikan kertas ini. Silakan masing-masing di antara kalian cukup menulis satu saja keyakinan kelas yang nantinya akan kita yakini bersama-sama dalam menerapkan di kesepakatan kelas kita. Kelas 11 jadi kalau benar betul ya.
Apakah sudah dapat semua tugasnya? Silakan kalian kerjakan, tulis satu saja keyakinan keras yang benar-benar kalian yakini. Ya, dalam kalian ini untuk melaksanakan nilai-nilai keyakinan itu dengan penuh. Silakan. Kalau sudah, silakan tempelkan di papan yang sudah Bapak di styrofoam yang sudah Bapak tempel di dinding ini. Sekali lagi dari gambar kata ya yang kita tidak boleh kalimat itu adalah kalimat negatif ya. Ya sudah sekarang kamu baiklah, apakah semua sudah menulis dan menempelkannya ke dinding styrofoam? Sudah. Kita bacakan satu yang dengan jelas yang sudah kalian buat. Kalau seandainya ada kalimat atau kata yang sama, ya kita ambil satu saja. Sepakat? Karena kita belajarkan yang dengan kelas kita di kelas 11 yang nantinya kita yakini secara bersama-sama untuk masalah ini. Pertama, berteman dengan siapa saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ada 8 keyakinan kelas yang memang benar kita sepakati untuk kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita ya. Yang pertama itu mengajarkan saling menghargai, kemudian pergi ke sekolah tepat waktu atau disiplin, kemudian tanggung jawab, kemudian semangat belajar, berkata jujur, bersabar dalam menghadapi sesuatu. Saya yakin kekompakan dan disiplin waktu ya, seperti membuang sampah pada tempatnya itu menjaga kebersihan. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Ada 9 yang tinggal kelas yang sudah kita buat khusus di kelas 11 DKP ini. Kepahaman kalian bisa benar-benar melaksanakan keyakinan kelas ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, begitu. Jangan sampai kita tidak bisa melaksanakan keyakinan kelas ini yang sudah kita sepakati bersama. Setuju semuanya? Setuju. Baik, sebagai persetujuan kalian terhadap keyakinan kelas ini, apabila kalian menandatangani sebagai bukti dari bahwa kalian setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas khususnya di kelas 11 DKP ini. Silakan meminta 1, 2, 3 orang Fatimah untuk menulis namanya dan menandatangani. Oke, silakan dari yang ya, tulis saja.
Oke, silakan lanjut. Ini aja ya. Berikutnya sama yang di berikutnya serial. Baik, lanjut. Anggerinia, silakan. Bapak harapkan keyakinan kelas kita sudah kita buat secara bersama-sama. Mari kita yakini dengan mencoba dan berusaha untuk melaksanakannya sesuai apa yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Demikian Pak Hedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadil Ayuta, saya dari kelas 11 DKP. Perasaan saya sangat bersenang bisa membuat keyakinan kelas bersama guru dan serta teman saya. Menurut saya, keyakinan kelas itu sangat penting. Mengapa bisa penting? Karena keyakinan kelas bisa menemukan rasa tanggung jawab untuk diri saya dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Pramudita, saya dari kelas 11 DKP. Saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas bersama teman-teman saya. Bagi saya, keyakinan itu sangat penting karena bisa menemukan rasa saling menghargai antara sesama kawan sekelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramayanti, saya dari kelas 11 DKP. Perasaan saya dalam membuat keyakinan kelas bersama teman dan guru saya sangat senang sekali. Mengapa? Karena itu menurut saya penting sekali karena dapat menumbuhkan rasa kedisiplinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.